Kita semua pernah atau bahkan menjumpai ada orang yang tiba-tiba menyukai sebuah grup band yang populer di kalangan umum. Entah apa alasan orang tersebut tiba-tiba menyukai grup band itu yang bahkan mungkin dia tak tahu apa alasan dia menyukainya. Ini adalah tren baru, mengikuti semua mode terbaru yang bisa disebut The Bandwagon Effect. The Bandwagon Effect adalah fenomena di mana tingkat penyerapan keyakinan, ide, mode, dan tren meningkat sehubungan dengan proporsi orang lain yang telah melakukannya. Karena semakin banyak orang yang percaya pada sesuatu, yang lain juga ikut-ikutan untuk percaya juga pada tren baru tersebut terlepas dari bukti yang mendasarinya. Jadi semakin populer di kalangan masyarakat semakin tinggi kemungkinan untuk seseorang mengikuti kebiasaan tersebut. Saya menjumpai teman-teman saya yang dahulunya menyukai musik semacam Nufan, Total Fat, Alergi Kentes, Begundal Lowokwaru dan musik punk lainnya. Kemudian pada akhir-akhir ini teman saya lebih memilih untuk mendengarkan lagu K-pop atau bahkan dangdut. Ini tak masalah bagi saya selama mengikuti tren baru tidak membuat hidup kamu bermasalah maka lakukanlah. Namun biasanya Anda akan dituduh ikut-ikutan saja atau istilah merendahkan lainnya yang bakalan Anda terima. Saya akan memberikan pandangan agar tren ikut-ikutan menjadi baik bagi Anda. Pertama kita akan mengenal Dan Rice, seorang badut sirkus terkenal dan populer saat itu di Amerika, menggunakan kereta musiknya dan lantunan musik untuk mendapatkan perhatian atas penampilan kampanye politiknya. Ketika cara kampanyenya menjadi lebih sukses, politisi lain berjuang untuk mendapatkan kursi politik dengan memakai cara yang sama menggunakan kereta musik, berharap untuk dapat menuai kesuksesan yang sama. Namun pada tahun 1900, kampanye menggunakan kereta musik dianggap sebagai istilah merendahkan, karena menyiratkan bahwa orang mengkaitkan diri mereka dengan kesuksesan tanpa mempertimbangkan apa kaitannya dengan usaha mereka sendiri. Mungkin The Bandwagon Effect atau tren ikut-ikutan dapat Anda pertimbangkan manfaatnya jika dalam konteks kelompok sebagai suatu mentalitas kawanan, maksudnya, kita bisa memilih di mana lingkungan yang tepat untuk kita pilih sebagai sarana membangun diri. Mungkin Anda tak mempercayainya, kalau sebenarnya dengan siapa Anda sering menghabiskan waktu Anda secara tidak langsung akan membentuk karakter Anda. Jika Anda berada di lingkungan para pemalas maka Anda akan ikut malas atau jika kelompok Anda selalu termotivasi saya yakin Anda akan penuh motivasi dalam menjalani hidup Anda. Ini adalah harapan hidup baru dengan saling memotivasi dan mendorong diri untuk mengikuti kebiasaan teman atau kelompok yang dapat memberikan getaran positif dalam hidup kita. Namun bagaimana jika terjadi sebaliknya? Kebiasaan mengikuti tren banyak orang malah menghilangkan identitas diri sendiri. Memang tidak ada yang namanya ikut-ikutan itu selalu baik, kamu harus mempunyai kepercayaan terhadap dirimu sendiri ketika memilih sesuatu. Jika dirasa kamu hanya perlu berlari dan tak memerlukan sepeda fiksi untuk berolahraga, maka kamu tidak perlu yang namanya berlebihan sampai membeli sepeda yang pada akhirnya kamu sendiri yang akan dirugikan akibat terlalu mengikuti tren yang tidak perlu. Maka dari itu sangatlah penting kemampuan Anda dalam memilih sahabat, teman, atau mentor yang mampu mendorong Anda pada perubahan hidup. Namun kamu tidak perlu menjauhi atau bahkan merendahkan orang lain yang tindakannya berlebihan menurutmu, karena siapa yang tahu kebutuhan orang sampai sejauh apa. Terakhir kuncinya adalah kamu harus paham kapan kamu masuk kapan kamu harus keluar, jangan sampai waktunya kamu keluar tapi kamu masih tetap bertahan di dalam atau sebaliknya. Dari mengikuti kebiasaan orang, jangan sampai kamu dibuat bingung oleh pilihanmu sendiri dan berakhir pada kesulitan hidupmu sendiri. Untuk itu jangan ragu pada dirimu sendiri, percaya atau menahan diri pada kondisi apapun adalah keputusan yang akan menentukan.